Lanjutin video sebelumnya. Gue sekarang dipinjemin laptop dari si Asus Indonesia, terima kasih ya. Dia udah ngasih si laptop ROG Scar 2 GL504GS. Gue hafal tuh kodenya. Kali ini mungkin gue mau nge-share lebih dalam pengalaman gue pakai laptop sultan si Asus ini, yaitu laptop si ROG ini. Nah, apakah enak pakai laptop sultan? Ya pasti sih enak gitu ya. Cuma ada nggak sih masalah pas selama gue memakai si laptop ini? Nanti akan gue kasih tahu. Tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di channel SM Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Jadi langsung aja kali ya, gue bakalan share pengalaman gue pakai laptop ini. Tapi seperti biasa, sebelum gue jelasin apa aja itu pengalaman gue yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya, gue minta kalian untuk subscribe dulu channel ini dan pastiin kalian nonton videonya sampai habis, karena video ini cukup menarik juga sih sebenarnya untuk laptop sultannya si Asus ini. Oke, laptop yang gue udah pakai ini adalah laptop Asus ROG Scar 2 dengan SKU GL504GS. Yes, ini jadi adalah SKU tertingginya sih ya. Jadi kalau misalkan gue cek di PEM sampai kemarin pun harganya tuh masih di 39.999.000. Di ROG yang gue pakai ini pun juga sudah memiliki spek yang cukup tinggi, yang mana kalian bisa cek di sini untuk speknya, spek detailnya. Dan pastinya kalau kita lihat dari spek yang seperti ini, harusnya setelah kalian beli laptop yang sama kayak gue pakai ini, ya kalian tuh nggak usah khawatir lagi nih buat 3-4 tahun pakai laptopnya lagi gitu ya. Jadi udah nggak usah khawatir nih kalau misalkan setiap tahun ada pembaruan lagi dari spek-speknya itu yang makin tahun makin gila improve-nya. Nah, kenapa nih gue bilang kayak begini? Nah, nanti nih gue bakal jelasin. Makanya nih, kalian tonton videonya sampai habis, oke? Tapi sebelum itu pun gue juga minta dong kalian untuk juga cerita gitu ya, pengalaman kalian gimana nih tentang laptop yang kalian gunain sampai sekarang. Apakah kalian masih sayang dengan laptop kalian? Intermezzo dulu kali ya, sebelum gue dapet kesempatan laptop ini buat jadiin dari driver gue dulu pernah beli nih laptopnya tuh laptop si Acer dengan seri 1810TZ yang edisinya tuh Olympic kalau nggak salah ya. Dulu sih pas gue udah dapet laptop itu tuh, gue tuh rasanya senang banget cuy. Harganya tuh gue inget banget cuy, yaitu di sekitaran 5,5 jutaan lah kalau nggak salah ya. Belinya itu pas gue masih SMP dan pastinya gue beli pakai duit orang tua juga. Nah, itu laptop gue pakai sampai gue akhir lulus SMA lah kali ya. Itu gue pakai sampai rusak laptopnya karena gue waktu itu sempat banget nih main game The Sims 3 full expansion sama stuff packnya itu gue jor-jorin sampai laptopnya tuh overhead. Ya jadinya tiba-tiba lemot sendiri itu laptop. Abis itu sisanya paling gue pakai laptopnya buat ngerjain tugas kuliah seadanya aja. Dan gue juga sempat balik lagi nih ke komputer lama gue. Dan setelah itu, setelah pertengahan kuliah tuh gue dapat lagi nih laptop dinas dari si Gigabyte, yaitu dengan seri Aero 14 kalau nggak salah ya. Itu performanya udah enak pada zamannya, cuman minusnya itu di bagian storage-nya aja, karena tuh di bawaannya cuman dikasih 256 GB doang. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh agak ribet gitu ya. Install game 2 aja tuh udah penuh, gimana mau ngedit cuy, jadi makin ribet. Si Gigabyte ini pun gue pakai sampai pertengahan tahun lalu dan langsung ditukar sama si ROG ini. Nah, baru nih gue mulai share pengalaman gue menggunakan ROG ini nih. Berarti gue udah pakai laptop ini ya kurang lebih hampir setahunan kali ya. Dan secara overall gue bisa bilang laptop ROG ini ya udah pasti recommended. Ya namanya juga 40 juta cuy, masa iya masih kurang. Gila ya lu cuy. Sekarang ini gue pakai ROG ini paling seringnya tuh di rumah. Paling juga di rumah itu gue pakai ROG-nya buat nge-backup editan yang di sini nggak sempat selesai, jadi mau ngomong kerjaan di rumah, sama gue pakai buat nge-game. Ya lebih sering nge-game sih dibanding edit sebenarnya, gue sih jujur aja. Laptopnya ini gue pakai ngedit pun sangat-sangat reliable sampai sekarang. Di workflow gue, 4K video YouTube pun ngeditnya masih enak banget. Padahal ini laptop CPU Intel Gen 8 loh. 2 seri di bawah yang sekarang. Wait, jangan marah dulu dong. Gue tahu kalian pintar dan pasti ngerti juga nih soal spesifikasi laptop. Cuma di sini pun gue juga mau ngelurusin lagi nih buat kalian-kalian yang masih agak takut ngambil keputusan buat beli laptop yang versinya itu nggak baru. Ya intinya mah nggak salah cuy, beli seri yang lama, asalkan speknya itu nggak rendah-rendah amat lah. Gue yakin masih bisa dipakai lah buat beberapa tahun ke depan.
Sebetulnya kalian juga nggak masalah nih buat ambil laptop yang CPU-nya tuh i3 Gen lama ataupun AMD Ryzen yang spek lamanya juga. Cuma biasanya spek laptop N3 itu yang CPU-nya N3 biasanya diikutin juga nih dengan beberapa spek lainnya yang N3 juga. Contohnya kayak RAM yang kecil ataupun storage-nya masih pakai HDD juga. Wah, kalau menurut gua, laptop yang pakai RAM yang kecil ataupun storage-nya masih HDD itu kayaknya bermasalah sih menurut gua. Maksudnya nggak enak lah nantinya. Jadi kayaknya gua bakal lebih prioritasin kedua itu dulu, baru mikirin CPU-nya kali ya. Mungkin. Cuma ya gue nggak mau perpanjang deh, lagi pula kan ini bukan tema pembahasannya juga. Jadi kalau misalkan nih kalian mau berunding sama gue, mending kita ngobrolin aja nih di kolom komentar, oke, di bawah. Asus ROG G504 guys ini pada dasarnya yang gue kurang suka itu di bagian ukurannya. Walaupun si ROG ini tergolong kecil dibanding laptop gaming dari brand lainnya, tetap aja sih gue suka agak kesulitan bawa laptopnya ini sama tas gue. Ya salah gue juga sih, punya tas cuma bisa bawa laptop tipis doang, kayak semacam Ultrabook ataupun MacBook gitu. Tapi selain itu, concern gue dengan laptop ini buat dibawa-bawa tuh paling di bagian beratnya. Karena untuk laptop seperti ini tuh cukup berat sih menurut gue. Dan gue pun juga perlu mesti bawa power brick-nya, karena kan baterai si laptop ini pun gak bisa mensustain seharian nih, walaupun gue udah set ke mode power saving-nya. Desainnya sendiri gue pribadi cukup suka karena di arena gamingnya ini dia itu nggak terlalu menonjol, jadi masih bisa dibilang juga laptop ini tuh memiliki sebutan desain stealth gaming gitu. Dan gue nggak perlu jelasin detail speknya lagi kali ya, cuma spek yang udah ditanam di laptop ini pun juga sudah lebih dari cukup buat gue ngedit video di laptop ini. Dan selama setahunan pun warnanya kalau gue bandingin dengan display laptop 100% sRGB yang baru, ya masih mirip lah, jadi kayak nggak ada degradasi warna yang perlu dikalibrasi ulang. Ya seharusnya sih gue coba kalibrasi lagi, cuma kan dikarenakan gue nggak punya kalibrasi alatnya gitu ya, ya udahlah. Oke, gue langsung aja nih bahas ke performa laptopnya ini. Performa laptop ini pun setelah gue pakai kurang lebih setahunan, gue sih nggak merasakan ada penurunan performa yang cukup signifikan. Paling ya lemot-lemot dikit itu dikarenakan ya pastinya banyak file yang keluar masuk dan juga ada beberapa file yang ngendap juga nih di laptop ini. Tapi sih sebisa mungkin kalau udah ngeselin lambatnya, gue biasa suka bersih-bersih laptopnya ini. Soalnya kan kalau misalkan gue ngebersihin si laptopnya ini, paling tuh dampak yang gue sering rasain tuh tiba-tiba si storage-nya kepenuhan, terus juga ada software yang auto start yang jadi tuh dampaknya pas lagi nyala, laptopnya baru nyala, jadi bikin lemot gitu ya. Dan juga yang paling ngeselin tuh gue sampai-sampai suka lupa nih naruh filenya tuh di mana, atau memang gue udah nggak sengaja buang. Ini adalah Logitech, bukan Logitech gaming biasanya, tapi adalah Logitech khusus untuk office. Dengan produk line up terbaiknya Logitech, bisa memberikan feel profesional dengan sentuhan yang tetap stylish untuk dipakai selesain tugas-tugas kalian. Wireless keyboard multi-device K380 dengan desain yang compact, lucu, elegan, keyboard ini bisa dihubungkan ke 3 device sekaligus, notebook, smartphone, maupun tablet sekalian. Mudah diatur, mempermudah pekerjaan. Mousepable M350, simple, mini, dan unik. Dihubungkan dengan Bluetooth ataupun dengan receiver langsung, bisa jadi kombinasi notebook kerja kalian semakin cantik. Next, Spotlight Presentation Remote. Salah satu remote powerful untuk digunakan saat presentasi. Bisa dimanfaatkan untuk memberikan spotlight, zoom in yang nantinya menambahkan value saat presentasi di depan klien. Dan terakhir yang paling mutakhir, Wireless Mouse MX Master 2S. Dengan fitur wirelessnya ini, kita bisa menghubungkan 3 buah notebook ataupun PC sekaligus, dan spesialnya lagi dengan bantuan software Logitech, 3 buah device ini bisa digabungkan menjadi satu yang nanti kursornya itu bisa berpindah antar device secara smooth. Semuanya ini bisa memaksimalkan pekerjaan kalian dengan hanya menggunakan peripheral Logitech seri ini cuy. Makanya, cek link di deskripsi untuk info lebih lanjutnya ya. Gue emang orang itu rapih di bagian luarnya aja. Gue sering nih ngebersihin si desktopnya biar rapi. Tapi kalau misalkan file-file yang ada di drive, ya itu sih gue tinggal taruh aja gitu ya, tinggal taruh mana aja. Jadi tiba-tiba nih kalau misalnya udah berbulan-bulan gue masukin datanya, pas gue cek lagi datanya kayak udah ngaco gitu taruh di mana. Kayak gue, kayaknya di sini deh. Ternyata bukan. Satu kebodohan gue juga yang gue pernah lakuin di laptop ini, gue pernah pas mau setting HDD baru gue buat NAS, cuma gue salah pilih drive cuy, karena kan drive baru gue dengan storage itu sama 1 TB. Jadi gue nggak sengaja aja nih pilih drive D-nya si laptop ini dan gue klik format dan hasilnya data D gue hilang semua. Mantap.
Bodoh banget sih, tapi untungnya data-data yang penting yang udah ada di D-nya ini gue udah sempat gue amanin dulu. Ada yang gue taruh di cloud, ada yang gue taruh di storage eksternal gue. Jadinya tuh pas kejadian itu gue kayak nggak terlalu stres-stres juga. Ya tapi seenggaknya ya tetap gue ambil buat pembelajaran gue nantinya. Ada satu problem yang gue sering temuin di laptop ini, yaitu RPM fan-nya itu suka stuck di RPM yang tingginya. Gue nggak tahu kenapa masalah awalnya itu, tapi sampai gue udah atur lewat armoury crate-nya si Asus ini buat gue atur fan-nya, itu pun sampai nggak ngefek lagi. Cuma sampai saat ini akhirnya gue udah nemuin nih dua solusinya, tapi gue nggak yakin itu bisa ngelesain 100% masalahnya. Soalnya tuh kadang udah bener, tiba-tiba nantinya suka muncul lagi. Jadi solusi pertama gue sama masalah ini, gue suka bersihin berkala gitu ya buat fan-nya. Sampai-sampai tuh pas satu momentum juga tiba-tiba bunyi, pas gue buka masih bersih aja gitu ya. Jadi gue bersihin lagi aja sampai bersih gimana nggak tahu dah ya. Dan untuk solusi keduanya, kalau misalkan solusi si kipasnya dibersihin masih berisik gitu ya, yaitu solusi gue dengan cara mancing si laptopnya ini. Nah, pancingnya di sini gue hajar laptopnya ini pakai mode overboost di armoury crate-nya dan gue mainin game di rata kanan semua. Gamenya apa aja yang penting yang bisa mancing performa si laptopnya. Nah, setelah beberapa menit gue mainin laptop ini, gue pancing laptopnya ini dan performanya udah ngerasa maksimum gitu ya, udah mulai panas. Baru deh gue close semuanya dan gue atur balik fan-nya itu jadi ke balance lagi. Itu sih paling work sih sejauh ini. Itu sih masalah yang gue sering temuin selama gue pakai laptop ini selama setahunan. Dan kayaknya sih gue cuma ngejelek-jelekin doang kayaknya ya sama laptop ini. Padahal kan gue dipinjemin gitu ya, masa iya nggak gue bagus-bagusin? Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Terlepas dari problem-problem yang gue jelasin tadi, laptop ini sangat powerful cuy dipakai sampai sekarang. Bahkan gue pun masih berani nih ngebandingin laptop ini dengan seri baru yang setaranya juga. Palingan ya bedanya dikit. Gue misal lagi nih soal desainnya. Desain si laptop ini pun memiliki nilai premium tersendiri. Pasti kalau kalian bawa kemana-mana pun kalian juga bakalan punya pride sendiri nih karena udah bawa laptop gamingnya si ROG. Siapa sih yang nggak tahu soal laptop ROG? Paling yang nggak tahu ya baca lu palingan ya. Ya gue selesaiin dulu lah video ini. Kayaknya kalau misalkan gue full story ceritain pengalaman gue dengan laptop ini, kayaknya sih bakalan membosankan juga gitu ya. Seenggaknya yang penting aja dulu nih gue jelasin ke kalian. Atau enggak nih kalau misalkan kalian juga pengen ngambil laptop ROG Scar 2 ini dan ada pertanyaan, silahkan tanya aja di bawah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan gue mungkin tahu jawabannya, gue bakalan jawabin. Walaupun spek yang kalian mau ambil pun spek yang di bawahnya juga. Dan apakah masih worth it buat laptop ini, SKW yang gue pegang ini, dibeli di tahun 2020? Ya jelas masih lah, speknya masih aman dipakai sampai sekarang, gue pun gak ada komplain juga yang bikin gue kesel sama laptopnya. Ya intinya mah enak lah pakai laptop ini. Buat kalian juga yang bingung cari laptop sweet spot buat ngugah sama ngegame, mungkin laptop ini bisa jadi pilihan kalian. Ya gue tahu mungkin laptop ini agak overpriced buat kalian, buat gue pun juga soalnya. Cuma tenang aja, untuk seri Scar 2 ini pun masih ada beberapa line up yang harganya itu setengah harga dari yang gue pegang juga. Dan sekali lagi disclaimer, ini gue nggak dibayar oleh Asus ataupun gue nggak disuruh Asus buat bikin video ini. Ini bener-bener share pengalaman gue tentang laptopnya ini. Jadi kalau misalkan nantinya si Asus baper dengan obrolan gue, dengan problem yang gue share ke kalian, ya udahlah ya, yang penting gue mencoba jujur aja. Sama gue mau nekenin lagi nih ke kalian, jangan terpaku sama seri laptop yang terbaru, ya itu yang harus dibeli. Ya kalian seenggaknya tuh sesuai dulu nih sama kebutuhan kalian. Apakah kalian bakal pakai laptopnya itu kayak bagaimana atau kayak gimana gitu, yang penting pasin dulu. Nah baru deh. Menurut gue sih buat beli laptop yang nggak baru atau nggak seri lamanya itu masih fine-fine aja. Bahkan beli laptop yang second pun juga it's okay aja ya. Ya kayak misalkan iPhone aja, sekarang udah ada iPhone 11, tapi iPhone 7-nya pun masih laku cuy secondnya. Masa iya laptop enggak? Perbedaan seri CPU, GPU buat gue sendiri pun kayak nggak terlalu berdampak besar kali ya. Ya maksudnya di sini kayak nggak bakal berdampak ketika kalian nggak pakai fitur barunya. Contohnya aja di sini, gue belum butuh ini sama performa RTX. Jadinya kayak pakai laptop yang masih GPU-nya GTX pun kayaknya masih oke-oke aja. Ya intinya mah ya gue doain kalian bisa belilah barang-barang yang udah di wishlist sama kalian gitu ya. Gue bisa pastiin kalau misalkan kalian udah kerja dengan baik dan terus dikembangin, laptop di atas kelas ini pun kalian bakalan bisa beli nih kayaknya. Amin gak? Amin. Amin dong. Yaudah lah ya, gue udahin dulu sharingnya dan silahkan tanya aja kalau misalkan kalian kepo dengan laptop yang gue pegang kali ini, dan share juga dong pengalaman kalian dengan laptop kalian juga.
Apakah ada cerita menariknya? Coba dong share di kolom komentar, oke? Oke, terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin pengalaman gua menggunakan laptopnya si Asus ROG 2 ini, Scar 2 ini dengan seri G504GS gitu ya. Dan ya udahlah ya, mungkin itu aja. Mungkin kalau misalkan ada saran ataupun kritik ya silahkan taruh di komentar juga. Ya gue pengen lah kalian juga ikut berkontribusi di video kali ini juga ya. Kontribusi lewat komen aja gitu ya. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar ada tips squad ST Media. Dan terpenting guys, share terus teman kalian. BTW tentang yang konten yang sebelumnya enak gak sih? Enak gak sih? Harusnya enak ya. Kalau kalian suka juga komen dong, support kita ya. Oke, udah gitu aja, share sama kalian bisa biar ada konten yang sebelumnya itu yang pertanyaan kursi panas, lesehan gaming panas ya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali dan kameramen dari sini ada Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berimbas ST Media.